Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan maghfirahnya serta inayahnya kita semua bisa berhadir di dalam webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana semoga dengan berkat beliau pula acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan satu hal apapun. Amin. Pada hari ini Rabu 12 Agustus 2020, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab STK Amuntai melaksanakan webinar nasional dengan tema Teknologi dan Pembelajaran Bahasa Arab di Era COVID-19. Jadi marilah kita buka webinar kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan pembacaan bismillah tadi, mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi pada webinar ini kami menghadirkan dua narasumber, yaitu yang pertama Bapak Syarifuddin MPD selaku founder Analog Teachers of Learning, dan yang kedua narasumber kita yaitu Bapak Haji Hasan M. Ahum selaku Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab STK Amuntai. Jadi ada dua materi yang akan disampaikan pada hari ini. Yang pertama yaitu dari Bapak Syarifuddin. Beliau nantinya akan mengangkat tema tentang aplikasi heterogogi dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan materi yang kedua dari narasumber kita yaitu Bapak Haji Hasan. Beliau juga nantinya akan mengangkat tema yaitu tentang optimalisasi Google Form dalam pembelajaran bahasa Arab. Pada acara webinar ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama yaitu penyampaian materi secara paralel, dan sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Nantinya akan kami buka 4 pertanyaan terlebih dahulu, dan jika masih ada waktu akan kami buka sesi selanjutnya. Baiklah, sebelum kita memulai sesi yang pertama, maka itu penyampaian materi dari narasumber Bapak Syarifuddin, maka saya akan bacakan dulu CV dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Syarifuddin, SPDI MPD. Tempat tanggal lahir Alabio 2 November 1986. Pendidikan terakhir S2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Dan di antara sebagian tulisan beliau yaitu tentang jurnal ilmu pendidikan nonformal dan upaya meningkatkan kemampuan vocabulary siswa dengan menggunakan media gambar, diterbitkan Journal of Language, Literature and Teaching tahun 2020. Ya, demikian CV dari narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Syarifuddin. Kepada Bapak Syarifuddin, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan, untuk memberikan waktu untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini.
Alhamdulillah alamin. Sebelumnya di sini adalah kegiatan dari PBA ya, HMP ya, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Program Bahasa Arab ya. Alhamdulillah, terima kasih juga sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber untuk berbagi ilmu. Baik, saya akan langsung menyampaikan materi ya. Saya share screen dulu. Oke, bagaimana para peserta dan moderator? Layarnya sudah berubah? Sudah, Pak. Ya. Bisa, Pak. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi, itu aplikasi Hotagogi dalam pembelajaran bahasa Arab. Sebelum kita masuki lebih dalam materinya, mungkin ada yang baru mendengar ya, apa itu Hotagogi. Mungkin boleh pesertanya bisa lambaikan tangan yang pernah mendengar Hotagogi, siapa saja, atau jangan-jangan baru mendengar ya. Hotagogi, apa sih Hotagogi itu? Apa sejenis perangkat yang bisa diinstal di handphone, atau sejenis media, atau strategi, atau sebagainya. Nah, mungkin boleh ada peserta yang lain suaranya, boleh dihidupkan videonya. Oke, langsung saja ya. Hari ini saya akan membawakan tadi aplikasi Hotagogi dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah ini, welcome. Sebentar lagi rekan-rekan hebat semua akan mendapatkan pengetahuan tentang paradigma baru mengajar pada abad 21. Jangan kemana-mana, tetap ikuti kegiatan webinar ini. Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal, pernah gak mendengar kata-kata yang 3 ini? Yang pertama itu pedagogi, andragogi, heotagogi. Ada 3 sebenarnya. Kalau kita berbicara pedagogi ya, sebelumnya kita ke belakang dulu. Guru itu dalam mengajarkan suatu ilmu, dia harus memiliki 4 kompetensi ya. Kompetensi yang pertama itu apa saja? Itu pertama kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan yang terakhir kompetensi pedagogik. Nah, agar guru menjadi seorang yang profesional, dia harus menguasai keempat kompetensi ini. Yang di awal tadi ada kita menyinggung kata kompetensi pedagogik. Saya tidak akan membahas tentang kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian ya. Saya akan hanya menginfokan kompetensi pedagogik. Apa sih kompetensi pedagogik itu? Jadi begini, kompetensi pedagogik adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Nah, itu kompetensi pedagogik. Jadi istilah ini merujuk kepada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Nah, jadi guru itu harus memiliki strategi pembelajaran, termasuk juga gaya pembelajaran. Nah, pedagogi juga kadang-kadang merujuk pada penggunaan yang tepat dari strategi mengajar. Nah, jadi pedagogi juga disebut biasanya penggunaan untuk guru mengajar siswanya. Perlu diketahui ada 5 kompetensi pedagogi itu. Yang pertama itu apa saja? Yang pertama itu bagaimana memahami peserta didik secara mendalam, meliputi pemahaman terhadap peserta didik dan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif. Nah, jadi seorang guru itu harus mengetahui bagaimana karakter seorang peserta didik. Kalau seorang guru tidak memahami dan mengetahui bagaimana karakter peserta didik, tentu saja nanti akan kesulitan dalam mengajar. Contohnya, kalau kita ketahui ya, dalam gaya belajar atau modalitas belajar itu ada 3. Yang pertama itu visual, audiovisual, dan kinestetik. Visual itu apa? Visual itu adalah mengajar biasanya dia belajar dengan cara melihat. Jadi dia ketika melihat sesuatu, siswa ini dia akan lebih cepat paham ketimbang dia mendengar. Ada lagi siswa yang dominannya adalah audio. Audio itu apa? Audio itu mendengar. Terkadang nih di STQ ya. Di STQ ini kan ada pelajaran menghafal ya. Menghafal Al-Quran. Bukan pelajaran ya, tapi kewajiban ya bagi mahasiswa STQ.
itu menghafal Al-Quran. Terkadang ada cara menghafal ini dengan cara mendengarkan berulang-ulang. Dengarkan, bahkan sampai ada yang mau tidur mendengarkan lantunan Al-Quran. Besok paginya sudah ingat. Nah itu gaya belajarnya adalah gaya belajar audio visual, di audio. Nanti ada lagi gaya belajar kinestetik. Nah kalau seorang guru itu jangan heran kalau melihat siswanya ada yang lari-lari ke sana kemari. Itu sebenarnya bukan mereka nakal, tapi memang gaya belajarnya kinestetik dengan cara bergerak. Nanti harus bisa membedakan guru ini, ada gaya belajar visual, ada gaya belajar audio, dan ada gaya belajar kinestetik. Kalau kita mengetahui ketiga karakter ini, jadi kita akan lebih mudah nanti memahami dan mendalami bagaimana karakter siswa. Untuk mengetahuinya itu ada sejenis soal yang harus dijawab oleh siswa. Nanti dari soal itu nanti kita bisa mengetahuinya. Yang berikutnya, yang kedua itu yang kita pelajari itu kompetensi pedagogik, itu merancang pembelajaran meliputi pemahaman tentang landasan pendidikan. Nah, seorang guru itu harus tahu dasar-landasannya. Yang berikutnya itu yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Nah, guru agar menjadi profesional dia harus melaksanakan pembelajaran dengan cara men-setting ya. Men-setting itu maksudnya sebelum mengajar dia sudah punya, kalau bahasa lain itu ini persiapan dalam dunia pendidikan adalah kalau guru RPP namanya. Nah, jadi guru ketika ingin mengajar dia harus mempersiapkan RPP-nya. Sekarang RPP kita sudah diringkas menjadi RPP 1 lembar ya. Nah, di dalam RPP nanti banyak, ada strategi, ada media, ada model dan sebagainya. Yang berikutnya yang keempat, apa itu? Pedagogi juga. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, ini jadi termasuk juga yang ketiga tadi. Dirancang dulu pembelajaran. Ketika guru ingin masuk harus tahu dulu bagaimana pembelajaran hari ini. Materinya apa disesuaikan nanti. Yang kelima yang terakhir itu. Guru itu harus mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasi potensinya. Nah, jadi perlu diketahui ya. Seorang guru itu memiliki 4 tugas ya. Apa saja tugasnya? Itu yang pertama, guru itu adalah sebagai fasilitator. Apa maksudnya fasilitator? Jadi guru harus menjembatani antara peserta didik dan apa yang ingin dia capai. Jadi guru mengarahkan. Terkadang banyak guru yang bukan mengarahkan, tapi mendikte siswanya. Nah ini kurang baik. Karena setiap siswa, peserta didik itu memiliki keunikan masing-masing, keunikan tersendiri dan kelebihan tersendiri. Di luar dari kelemahannya, kemampuannya. Nah, jadi itu guru harus bisa memfasilitasi ya, bukan mendikte. Dan berikutnya apa? Guru harus bisa menjadi motivator. Nah, di sini yang banyak ya, kadang-kadang guru ketika masuk kelas, saat masuk kelas saja kurang bersemangat. Bagaimana untuk memberi semangat kepada siswanya? Nah, jadi ini perlu harus dirubah paradigmanya. Ketika masuk kelas, guru harus bersemangat agar semangat ini bisa tertular kepada siswanya. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga itu guru harus menjadi inspirator. Nah, ini juga kalau motivator tadi guru belum bisa melaksanakannya, apalagi inspirator ya. Inspirator ini ketika siswa, mungkin pengalaman pribadi ya, ketika di SD biasanya ada salah satu guru yang disukai, bahkan sebaliknya ada guru yang tidak disukai. Nah, kenapa seseorang siswa atau peserta didik itu bisa menyukai gurunya? Karena dia melihat sesuatu yang beda dari gurunya. Nah, jadi tugas guru harusnya bisa menjadi sebagai inspirator. Yang berikutnya terakhir adalah guru harus bisa menjadi sebagai pemicu. Pemicu itu ada sama tadi, mendorong siswanya untuk menggapai apa yang dia inginkan. Nah, itu tadi masih tentang pedagogi ya. Jadi pedagogi itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang berikutnya, yang kedua, itu andragogi. Nah, andragogi, ini pernah dengar kata andragogi ya?
Mungkin ada yang baru dengar, ada yang pernah dengar, dan sebagainya. Oke, kita jabarkan dulu. Apa sih andragogi itu? Nah, jadi andragogi itu adalah proses untuk melibatkan peserta didik. Tapi tatanannya bukan anak-anak lagi, tapi peserta didik dewasa. Jadi ke dalam struktur pengalaman belajar. Nah, beda lagi nanti kompetensinya. Ketika seseorang pendidik atau guru atau dosen itu mengajar, jadi lihat dari ranah yang diajarnya itu peserta didik dewasa atau peserta didik anak-anak. Jadi harus disesuaikan kondisinya. Nah, istilah awal andragogi ini ya, itu digunakan oleh Alexander Karp. Dia seorang pendidik dari Jerman, ada dari Jerman ya. Ini pada tahun 1933 dan kemudian dikembangkan menjadi teori pendidikan orang dewasa. Pernah mendengar tentang pelatihan-pelatihan ya? Kalau kita lihat ya, apalagi sekarang banyak ya pelatihan online. Biasanya disediakan dari Skill Academy ya, yang miliknya Ruang Guru itu banyak skill-skill. Nah, jadi pendidikan oleh orang dewasa ya. Nah, jadi andragogi ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti mengarahkan orang dewasa dan berbeda dengan istilah yang lain pada umumnya, yaitu pedagogi. Nah, kalau andragogi itu dikhususkan untuk orang dewasa, sedangkan pedagogi tadi itu untuk anak-anak. Nah, dosen ini diharuskan harus mempelajari andragogi. Kalau dosen tidak mempelajari andragogi, nanti akan kacau. Nanti kalau dia mempelajari pedagogi, ranahnya dewasa itu beda pemahamannya nanti. Nah, adapun ada beberapa tentang ini ya, andragogi itu dianggap ada 4 ya. Pertama itu orang dewasa perlu libatkan dalam perencanaan dan evaluasi dalam pembelajaran yang mereka ikuti. Nah, jadi andragogi itu ketika di kampus ya pembelajaran itu harus ada kontrak perkuliahan ya. Nah, biasanya ini disepakati bagaimana penilaiannya, dari apa aja diambil. Misalnya dari kehadiran, dari tugas, dari medial test, dan dari final. Itu 4 standar ya dalam penilaian di kampus ya biasanya. Karena ada juga yang menambahkan yang lain. Tapi itu biasanya kesepakatan antara mahasiswa dan dosen. Yang berikutnya lagi, ini ada beberapa tentang andragogi ya. Itu pengalaman, termasuk pengalaman berbuat salah menjadi dasar untuk aktivitas belajar. Jadi siswa kalau berbuat salah itu tidak masalah. Yang penting dia tahu itu salah dan tidak mengulangi lagi. Jadi kita tidak boleh menjustis, menghukumi. Yang penting kita beri arahan. Nah, itu untuk pembelajaran orang dewasa ya, andragogi. Yang berikutnya ketiga, itu juga orang dewasa paling berminat pada pokok bahasan belajar yang mempunyai relevan langsung dengan pekerjaan atau kehidupan pribadinya. Makanya di kampus itu ya, itu banyak jurusan. Kenapa? Karena nanti menyesuaikan. Seorang ingin belajar itu maunya arahnya kemana. Kalau di STIKI kan ada 2 jurusan. Ada PGMI dan ada PBA. PGMI kemana ranahnya? PGMI berdasarkan pengertian kepanjangannya, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Berarti nanti ketika lulusan PGMI, dia akan mengajar di ranah MI atau SD. Nah, ini juga PBA. PBA kemana ranahnya? PBA nanti juga ketika lulusan PBA, dia harus mampu menguasai bahasa Arab, dia harus mampu mengajarkan bahasa Arab. Di ranah mana? Di MI ada pembelajaran bahasa Arab. Di MTSN ada pembelajaran bahasa Arab. Di Aliyah ada pembelajaran bahasa Arab. Kalau dia mau melanjutkan lagi kuliahnya, dia bisa mengajar menjadi dosen di perguruan tinggi. Nah, itu istilah-istilah dari andragogi ya. Oke. Nah, ini beberapa asumsi ya yang saya perbandingkan antara apa sih andragogi, apa sih pedagogi. Yang pertama itu indikator dulu. Kalau kita berbicara tentang indikator konsep diri, maka asumsi andragoginya adalah peningkatan arah diri menuju kemandirian. Nah, jadi indikator konsep diri dari andragogi itu bagaimana seorang dewasa belajar untuk menuju kemandirian. Kalau asumsi pedagoginya, konsep dirinya adalah ketergantungan. Jadi seorang siswa itu masih ketergantungan nanti konsep dirinya. Dia nggak bisa berjalan sendiri.
Yang berikutnya, indikator dari pengalaman. Nah, kalau pengalaman, asumsi andragoginya adalah pelajar merupakan sumber daya yang kaya. Jadi dosen itu nanti memiliki pengetahuan bahwa mahasiswanya itu memiliki pengalaman. Bukan lagi seperti anak-anak nanti, berbeda paradigmanya. Kalau asumsi pedagogi itu berharga kecil pengalamannya. Jadi seorang siswa itu dianggap tidak mengetahui apa-apa. Itu asumsi pedagogi. Berikutnya, indikator kesiapan. Nah, kalau asumsi andragogi, kesiapan itu perkembangan peran sosial. Jadi dosen harus bisa mengarahkan ke perkembangan sosial nanti mahasiswanya. Sedangkan asumsi pedagogi itu adalah perkembangan tekanan sosial. Jadi dia diarahkan nanti, diajarkan bagaimana bersosial dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan teman-temannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita, heotagogi. Kalau kita sudah mengetahui tadi pengertian pedagogi, andragogi, maka apa sih heotagogi ini? Sebelum kita mendalami materi kita lihat dulu. Ini beberapa perbedaannya. Nomor satu lagi kita ulang. Pedagogi itu peserta didik aktif. Itu biasanya ke siswa. Itu penggunaan pedagogi. Yang kedua andragogi. Andragogi ini kemana ranahnya? Itu peserta didik sama, peserta didik aktif, tapi untuk mahasiswa atau orang dewasa. Nah, yang terakhir heotagogi. Ini juga peserta aktif, untuk siswa bisa, untuk mahasiswa bisa, untuk orang dewasa. Nah, jadi dia lebih kompleks heotagogi ini. Oke, kita lanjutkan materinya. Kita akan memperdalam tentang heotagogi ya. Kita akan fokus ke heotagogi. Nih, inilah materi yang akan kita ajarkan hari ini. Itu dari baru mukadimah ya, sedikit. Oke, kita akan mempelajari 4 dasar ini. Pengertian heotagogi, prinsip heotagogi, asas-asas heotagogi, dan D, bagian-bagian heotagogi. Nah, ini pengertian heotagogi. Heotagogi merupakan pendekatan holistik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Peserta didiknya tidak terbatas ya, baik siswa maupun orang dewasa. Dengan belajar sebagai proses aktif dan proaktif. Dan peserta didik melayani sebagai agen utama dalam pembelajaran. Nah, jadi peserta didik itu melayani sebagai agen utama dalam pembelajaran mereka sendiri. Nah, jadi kita arahkan siswa itu untuk belajar. Ada istilah bahasa ya, mengajar untuk belajar. Nah, inilah ya masuk heotagogi. Nah, itu yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman pribadi. Jadi kita kombinasikan. Kalau pembelajaran sebelum kita masuk ya, itu namanya ada apersepsi. Itu bisa mengulang pembelajaran terdahulu atau menghubungkan pelajaran yang akan kita ajarkan. Nanti bisa brainstorming ya. Nanti bisa tanya pengalaman siswa dan sebagainya. Jadi di sini ada yang pertama itu bagaimana kita melihat keinginan siswa. Siswa ini sebenarnya mau apa sih? Nah, itu harus kita lihat dulu. Yang berikutnya hobi siswa. Hobi siswa ini apa? Kita lihat juga untuk heotagogi ini. Yang berikutnya adalah pengalaman siswa. Nah, pengalaman siswa apa saja yang sudah didapatnya? Yang terakhir motivasi siswa untuk belajar. Apa saja motivasinya? Mungkin ingin menjadi guru dan sebagainya ya. Nanti kita lihat dari 4 komponen dasar ini. Keinginan siswa, hobi siswa, pengalaman siswa, dan terakhir motivasi siswa. Nah, ini yang tidak bisa kita bendung lagi ya. Ide guru sang fasilitator. Begitu cepatnya perkembangan teknologi informasi yang tidak bisa dibendung, sehingga guru harus mampu mengarahkan siswa kepada informasi yang tepat. Nah, sekarang kan sudah zamannya ya. 1 kali klik kita mau apa aja itu bisa kita dapatkan. Sekarang dunia semakin kecil ya karena adanya internet. Kalau dulu kita mau berjalan-jalan itu
terbatas ini ya, terbatas jaraknya. Kalau sekarang tidak ada lagi jarak. Orang yang ini aja yang kita lakukan ini dengan Zoom. Itu sepertinya kita masih kumpul ya. Padahal ini berbeda-beda ya. Ada yang lagi di rumah, ada yang lagi di kantor, ada yang lagi di mana-mana ya. Nah, jadi terpecah ya. Tapi karena adanya teknologi, dunia semakin kecil. Nah, berikutnya. Ini asumsi heterogogi ya. Nah, ketika pembelajaran heterogogi itu adalah guru memberikan kertas ya. Kertas fungsinya untuk apa? Biasanya kertas itu hanya fungsi untuk menulis ya. Tapi sekarang paradigmanya beda. Guru nanti memberikan kertas dan memberikan pengetahuan apa saja yang bisa dibuat dari kertas itu. Kertas ini bisa dibikin untuk menjadi pesawat, bisa menjadi burung, bisa menjadi katak, dan apa saja. Misalnya disebut kerajinan dari Jepang ya, namanya origami. Nah, ini kertas. Lagi saya berikan contoh lagi asumsi bagaimana membelajarkan cara pembelajaran heterogogi. Inilah biasanya kalau pembelajaran pedagogik itu guru hanya mengajarkan bagaimana cara siswa menanam bunga. Nah, di heterogogi paradigmanya berubah. Bukan lagi hanya menanam bunga, tapi bagaimana siswa membuat greenhouse. Kalau kita ketahui ya, greenhouse itu tempat di mana tempat itu bermacam-macam bunga. Jadi begini, siswa tidak diajarkan hanya menanam satu bunga, tapi dia diberi kebebasan untuk menanam apa saja yang nanti guru yang mengarahkannya. Nah, jadi kebebasannya siswa bisa bereksperimen sendiri tanpa adanya tekanan-tekanan. Jadi siswa ada yang suka melati, maka dia akan menanam melati. Siswa ada yang suka mawar, maka dia akan menanam bunga mawar. Siswa ada yang suka anggrek, maka dia akan menanam bunga anggrek. Jadi kompleks. Bukan hanya didikte guru aja lagi. Nah, ini paradigma yang juga kita harus rubah pelan-pelan ya di sekolahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini informasi tersebar luas. Informasi tersebar dengan cepat dengan hanya sekali klik. Tugas pendidik adalah memilihkan, mengarahkan, memberikan informasi yang benar agar meminimalisir hoax. Nah, ini tugas kita guru. Yang ribetnya yang ini ya, guru tidak bisa menggunakan perangkat teknologi. Nah, ini yang nanti kesulitannya. Bahkan ada istilah kalau di tempat yang itu istilahnya ini. Siswa lebih pandai dari guru karena gurunya gaptek. Ya kan? Informasi tentang pembelajaran, nanti sumber belajar itu bukan hanya guru lagi, tapi sudah banyak, apalagi adanya internet ini. Nah, ini kita masuk ke bagian kedua, prinsip heterogogi. Tadi kita sudah berbicara tentang pengertian heterogogi, bagaimana paradigma heterogogi. Di sini prinsip heterogogi itu ada 5. Apa saja? Yang pertama, ini peserta didik. Jadi untuk pembelajaran yang bergerak itu bukan lagi hanya guru, tapi yang menjadi penggerak adalah peserta didik dan penanggung jawab dengan apa yang dipelajarinya. Nah, jadi kita berikan peserta didik untuk menggerakkan bagaimana pembelajaran hari ini akan datang dan yang kemudian. Jadi disepakati dulu sebelum memberikan pembelajaran. Misalnya bahasa Arab. Nanti kita akan masuk ke ranah bahasa Arab ya di terakhir nanti. Kita belajar dulu tentang pengertian heterogogi, prinsipnya, asasnya dan sebagainya. Yang kedua, kapabilitas. Nah, ini juga penting. Kapabilitas adalah menggunakan keterampilan dalam kondisi familiar atau tidak familiar. Siswa nanti adanya kolaborasi. Siswa yang pandai dengan suatu konsep tertentu, dia akan mengajarkan konsep ini kepada yang lainnya. Ini nanti adanya sering kolaborasi ya. Dan ini akan mempercepat tersebarnya ilmu. Nah, yang pentingnya kolaborasi. Sekarang tidak ada lagi persaingan, yang ada adalah kolaborasi. Yang berikutnya, refleksi metakognisi. Apa sih refleksi metakognisi itu? Nah, itu merefleksi bukan hanya yang dipelajari, melainkan dengan cara apa dan bagaimana itu dipelajari. Nah, siswa dan guru nanti harus mengetahui bagaimana
pembelajaran ini dipelajari dan bagaimana cara belajarnya. Nah, ini harus tahu. Yang berikutnya, yang keempat, itu pengulangan. Pengulangan apa maksudnya? Itu menambah pengetahuan dan mempengaruhi nilai dan kepercayaan. Nah, ini penting. Ketika siswa praktek, dia harus mendapat pengetahuan baru dan harus merubah paradigma yang salah. Ketika terjadi kesalahan, maka diulang lagi, diulang terus. Nanti akan terjadinya sebuah kebiasaan. Nah, ini yang bagusnya. Yang berikutnya kelima, yang terakhir, itu siswa tidak lagi linear tentang pembelajaran. Jadi pola pembelajaran ditentukan oleh peserta didik. Siswa mau pelajaran yang mana, nanti disepakati ya, kesepakatannya di awal. Nanti kan kita tahun ajaran baru. Nanti disepakati dulu oleh siswanya. Ya, kita lanjutkan. Tadi kita berbicara tentang prinsip-prinsip heterogogi. Sekarang asas-asas heterogogi itu ada 3. Yang pertama itu, apa saja asasnya? Itu menentukan bersama apa yang dibutuhkan anak, apa saja yang ingin dipelajarinya. Kita tentukan dulu. Caranya tadi yang di awal saya sampaikan. Kita harus mengetahui dulu bagaimana mobilitas belajar siswa. Mobilitas tadi ada 3, saya ulangi ya. Yang pertama itu visual, audio, dan kinestetik. Nah, kita harus tahu, kita harus membagikan. Nanti jangan sampai siswa yang dominannya visual diajarkan dengan cara kinestetik. Mungkin bisa, tapi tidak secepat bagaimana karakter dia. Kalau dia mobilitasnya visual, maka ajarkan dengan cara visual, dengan cara melihat. Kalau dia mobilitasnya audio, maka ajarkan dengan cara audio. Kalau kinestetik, ajarkan dengan cara kinestetik. Makanya ini harus guru harus meningkatkan terus ya kemampuan dan kepekaannya terhadap peserta didik. Ini yang penting. Yang kedua itu menentukan bersama bagaimana proses pembelajaran. Ini juga tadi. Proses pembelajaran itu ditentukan bersama, bukan semau guru. Karena sudah beda zamannya. Banyak guru-guru ya, kami sering memberi pelatihan ya di analog teacher of learning ya. Bahkan hampir 10.000 lebih ya guru-guru yang pernah bergabung di acara kami ya. Kalau sekarang mungkin sekitar sudah 4 kali acara ya webinar kami itu sekitar 40 ribuan mungkin ya. Itu seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke saya tanya. Ada yang dari Aceh sampai ke Papua, Mimika. Nah, jadi paradigma ini yang harus kita tentukan bersama ya. Guru harus lebih mengetahui karakter ya. Ini penting. Yang terakhir itu menentukan bersama bagaimana proses penilaian. Nah, ini juga penting. Penilaian harus ditentukan di awal ya. Kenapa? Agar nanti siswa mengetahui bagaimana penilaian suatu pembelajaran itu. Jadi dia nggak salah arah. Dia mengerjakan ini ternyata tidak ada nilainya. Jadi ada nilai-nilai yang harus ditentukan ya. Nilai ini menjadi evaluasinya. Bahkan dengan teknologi kita penilaian lebih fleksibel. Nah, nanti kita akan diajarkan oleh Pak Hasan tentang bagaimana menggunakan media teknologi berbasis kecerdasan buatan, menggunakan perangkat lunak, aplikasi bisa berbasis web itu dengan Google Form. Nah, nanti kita akan diajarkan materi yang kedua ini. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagian-bagian heterogogi. Bagian heterogogi ini ada 6. Yang pertama itu apa? Eksplorasi. Eksplorasi dulu. Peserta didik memiliki kebebasan untuk mengeksplorasikan berbagai pola dan sumber pengetahuan. Nah, jadi bebas dia. Jadi kan kita sampaikan tadi, guru bukan lagi sumber ilmu satu-satunya. Sudah banyak, apalagi dengan ada internet. Jadi sumber pengetahuan itu bisa dari buku, bisa dari koneksi internet ya, Google, kita bisa browsing, atau kalau di kampus itu sudah tidak asing lagi ya, di jurnal dan sebagainya. Yang berikutnya itu mencipta. Nah, mencipta, siswa juga disuruh ya agar membuat sesuatu atau mencipta atau memiliki kebebasan untuk mencipta sesuatu. Nanti bisa dalam bentuk praktek ya, apalagi pembelajaran bahasa Arab. Banyak sebenarnya bagaimana mencipta sesuatu.
Yang berikutnya, kolaborasi. Nah, tidak ada lagi kata persaingan ketika kita mengajarkan paradigma heterogogi dalam kelas ya. Tidak ada lagi namanya persaingan. Yang ada adalah kolaborasi. Kolaborasi ini apa maksudnya? Belajar bekerja sama. Berbagai informasi berarti bereksperimen, saling membantu menuju tujuan bersama. Nah ini kolaborasi. Karena kalau kompetensi itu persaingan, dan setiap persaingan saya asumsikan ya, ketika ada lomba pesertanya 10 yang dicari satu pemenangnya, maka ada 9 orang yang kalah. Nah makanya paradigma kompetensi itu sebenarnya pelan-pelan kita tinggalkan ya. Yang ada sekarang kolaborasi. Yang berikutnya, bagian-bagian dari heterogogi yang keempat adalah terhubung. Apa sih maksudnya terhubung? Nah, jadi maksudnya begini. Ketika kita mengajarkan suatu materi pembelajaran bahasa Arab ya, nanti kita bisa mengundang mungkin salah seorang dari orang Arab ya. Dia bisa bertanya. Nah, nanti orang Arabnya langsung diundang untuk mengajarkan bahasa Arab. Nah, ini lebih mempercepat ya pembelajarannya. Makanya terhubung. Nah, nomor 4, bertanya dengan ahli di bidangnya. Biasanya kalau ini, nanti kalau misalnya ada orang Arab kan nggak mesti dari pendidikan ya. Nanti bisa saja dia mungkin turis ya. Atau bahkan TKI atau TKW yang pernah di Arab. Nah, nanti dia cerita pengalaman-pengalaman di sana. Apalagi kalau dia sudah pandai bahasa Arab itu lebih cepat lagi, lebih bagus. Apalagi kalau di kita ya di Amunta ini itu kan banyak guru-guru yang memang dari Timur Tengah. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Yaman, ada yang dari Maroko dan sebagainya. Kita bisa mengundang guru-guru kita untuk saling nanti sharing ke siswa anak didik kita. Ini namanya terhubung. Yang berikutnya, refleksi. Nah, refleksi ini apa? Setiap pembelajaran itu penting untuk refleksi. Itu pembelajaran baru dan lama terkonsolidasi. Jadi ketika refleksi, kita memberikan pelajaran baru dan menghubungkan ke pembelajaran yang lama. Dapat pengetahuan baru, guru mengarahkan nanti. Yang mana yang lebih baik, nanti bisa diarahkan. Yang terakhir berbagi. Ketika sudah sampai di tahap-tahap 1, 2, 3, 4, 5 mendapatkan suatu pengalaman baru, siswa harus bisa berbagi. Ini yang penting Nair. Jadi ada hubungannya dengan kolaborasi. Jadi ketika dia pandai, dia berbagi. Jadi kolaborasi. Dan tahap ke-6 inilah berbagi. Jadi manfaat besar bagi semua. Ketika kita mau berbagi, itu manfaatnya besar. Apalagi konsep kita ya, Islam. Konsep Islam itu level marketing ya, kalau konsep pahala. Setiap orang yang menunjukkan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala bagaimana dilakukan orang itu ya. Itu konsep Islam, MLM kalau pahala. Kita lanjutkan ya. Nah, ini dia. Kita masuk ke pembelajaran bahasa Arab. Di pembelajaran bahasa Arab itu ada 4 komponennya. Pertama itu membaca. Membaca itu apa maksudnya? Mendengar. Mendengar apa maksudnya? Berbicara. Apa juga maksudnya berbicara? Dan menulis. Kalau membaca biasanya kita ini ya, qiraah. Berikutnya mendengar, istima'. Yang ketiga berbicara, kalam. Yang keempat menulis. Nah, kita masukkan bagaimana paradigma tadi. Membaca, kalau siswanya nanti memiliki mobilitas belajar yang dominannya visual, atau bahkan nanti ada yang kombinasi antara visual dan audiovisual, bisa nanti kita tampilkan video atau teks dengan alunan-alunan lagu ini ya, instrumen. Nanti bisa menggunakan media-media teknologi. Sekarang sudah banyak ya cara membuat animasi. Ini di Analog Teacher Learning kami ajarkan juga ya, guru-guru dari seluruh Indonesia membuat animasi. Ini baru tahap pertama kemarin di bulan Juli. Nanti insya Allah tahap kedua di bulan September nanti pembelajaran animasi lagi. Nanti bisa membuat suatu karya gurunya. Dan atau membuat video. Atau dimasukkan videonya ke YouTube. Nah, YouTube sekarang banyak guru-guru yang sudah menjadi YouTuber ya.
Tapi bagusnya kalau guru menjadi YouTuber itu nanti kontennya adalah konten pendidikan. Nah, jadi kita penting juga untuk melek dunia teknologi. Bahkan ini ya, siswa itu kalau bisa diajarkan dia untuk membuat YouTube. Nanti kontennya adalah media-media yang dia buat di dalam sekolahan. Nah, bisa di-share. Kita untuk memerangi pengaruh-pengaruh yang tidak baik ya. Karena di YouTube kalau kita tidak masuk di dunia pendidikan, maka konten-kontennya juga jarang yang baik. Nah, ini nanti kesulitannya kita. Yang berikutnya, mendengarkan istimak. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab ya itu juga harus mampu istimak. Jadi kita menyimak harus mampu. Nanti hubungannya adalah berbicara. Itu pembelajaran bahasa Arab. Yang terakhir ini kemampuannya adalah ketika kita mampu membaca, mendengar pembelajaran bahasa Arab, berbicara. Yang terakhir adalah menulis. Ini kemampuan terakhir. Bahkan jangankan belajar bahasa Arab ya, kita aja untuk menulis ini, membuat sebuah karya atau skripsi ya, banyak terkendala itu dia menulis. Jadi menulisnya kemampuan terakhir dalam pembelajaran bahasa Arab juga. Oke, nanti kita lanjutkan aja ya. Saya lebih senang ini sharing tanya jawab ya, biar ada feedback. Nah, ini terakhir. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin di cara-cara paralel mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Hasan atau saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih untuk moderator. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Syarifuddin terhadap penyampaian materinya yang sangat detail dan juga mudah dipahami. Kita lanjut kepada